sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara, Ratu Miras Imam yang dikasih Tuhan, yang kita semuanya sedang berjuang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Itu merupakan jabatan kekal. Kita baca Mika 5 ayat yang kelima. Ini yang membantu siapa? Saya. Ya. Mika pasal 5 ayat yang kelima. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Oh, maaf ya, ini di sini tuh ayatnya 2, berarti di tempatmu ayat 4. Ya. Lanjut. Apabila Asyur, yang mana tuh ayat 2? Dan apabila ini ayatnya memang 2 ya. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Ya, jadi maka kita itu bisa menunjuk kepada Allah Tritunggal. Seperti dalam kitab Kejadian, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa teladan kita. Tetapi kita itu juga menunjuk kepada hierarki tubuh Kristus ataupun Ratu Miras Imam. Dari hierarki atau dari Ratu Miras Imam itu harus mulai bangkit, yaitu 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Itu menunjuk kepada 7 guru dan malaikat sang surya. Itu merupakan suatu jabatan kekal. Kalau itu diberitakan sejak LPBKWI, S1, S2, S3 yang masih belum bisa selesai, kemudian gembala melaksanakan panen raya, bukan berarti 7 guru itu harus bubar, tidak ada. Bukan berarti malaikat sang surya itu kemudian bubar, tidak ada. Karena justru pada saat Asyur dan Nimrod itu pendiri Babel, Kejadian pasal 11, kita kan sudah tidak hidup di dalam zaman Kejadian pasal 11. Justru kita menghadapi Babel, kitab Wahyu pasal 18. Saatnya hierarki itu bangkit, saatnya 70, 490, saatnya Ratu Miras Imam itu bangkit. Ya, saya sudah sampaikan hari Minggu yang lalu, kemudian kemarin hari Jumat, supaya saudara kalau beribadah itu ditulis saiso-isone, cuma bisa nulis ayat, tidak masalah. Kalau buku IRT yang diberikan itu kegedean, tasnya tidak cukup karena tasnya tas mungil sudah bisa beli yang separuhnya, yang separuhnya dicatat. Karena saya itu berkali-kali diingatkan, orang pengajaran, itu semua yang beribadah, hampir 90% lebih, itu kalau beribadah itu dicatat, dan di rumah itu dibaca lagi, karena di sana dikenal dengan binatang yang halal, binatang yang haram. Binatang yang halal itu yang memamah biak, itu diajarkan imamat itu, sehingga jemaat itu diperintahkan untuk memamah biak firman Tuhan. Apa yang sudah dicatat itu dibaca lagi, sehingga jemaat itu kuat. Sudah puluhan tahun, Bapak yang kasih Tuhan,
kokoh, kuat, goncangan-goncangan terjadi seperti apapun. Ya, mengadakan satu acara besar di luar pulau, hampir bubar. Tapi jemaat itu kokoh, kuat, dan justru bisa diselesaikan. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Ya, jemaat itu mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dicatat. Ya, yang sudah pada sepuh dulu masih teman. Kaum mudanya Pak Lukas, Bu Dewi itu. Bu Dewi masih belum pacaran ya, kaum muda. Sampai sekarang tuh masih ada semuanya. Ya, ada yang pindah sih, ada yang sedo itu yang meninggal dunia. Tetapi yang sudah sepuh-sepuh itu, yang dulu masih muda, ya gagah gitu, masih rajin, ya, melayani, melihat-lihat, mengontrol semua bagian-bagian dari pelayanan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, saya merindukan kita itu di sini pewahyuan, kitab wahyu. Tetapi kita ini kadang-kadang begitu ringkih. Ada goncangan sedikit, bubar. Ada bisik-bisik sedikit, saudara melawan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Saya cuma merasakan, ya, dan saya cuma mengulang firman yang disampaikan di Melkos. Tetapi Tuhan kan murka. Tuhan kan marah. Saudara harus tahu letak kesalahannya itu di mana. Ya. Kalau sudah tidak tahu, ya sulit kita bergumul. Seperti kita ujian, kita remedi. Tapi orang ngerti salah iki sing ndi. Ya, ini cuma spoiler ya. Kisi-kisi sedikit ya. Bapak yang ngasih Tuhan. Itu terkait dengan nubuatan. Ya, ketika kita harus berlatih membedakan bermacam-macam roh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak bisa menerima. Ya, kita tidak bisa menerima. Peristiwa itu sudah dimulai waktu ya karunia nubuat itu dicurahkan. Tidak semuanya 100% itu betul. Ya, namanya orang sekolah baru belajar, Tuhan sangat memahami. Mulai dari nilai 30, 40, 50, 60, 70, Bapak ngasih Tuhan. Itu wajar namanya orang belajar. Tapi kemudian Bapak ngasih Tuhan. Lucifer ikut campur. Dan saudara harus tahu, saudara saya beritahu ya, setelah Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, bahkan sampai ayat yang ke-7 dan seterusnya, setelah naga tua yang merah padam itu dilemparkan ke bumi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dia itu membuat markas besarnya itu di tempat kita. Saudara harus tahu itu. Jadi markas besarnya itu di tempat kita. Di tempat markas besarnya pewahyuan. Di situ juga markas besarnya Lucifer. Saudara saya kasih tahu supaya saudara berhati-hati. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Dulu Adam Hawa di Taman Eden. Ular juga di Taman Eden. Ya, Tuhan Yesus berdoa berpuasa 40 hari. Lucifer juga di padang gurun. Mencobai Tuhan Yesus dengan 3 urusan daging. Tuhan sedang dewan musyawarah, Tuhan membicarakan Ayub, ya, orang yang sangat salah pada zamannya. Lucifer juga ada di situ. Karena memang dulunya posisinya tuh sangat tinggi. Kitab Nabi Yeskiel mengatakan, ya, hikmatnya itu melebihi hikmatnya Daniel. Tidak ada rahasia yang tersembunyi bagi Lucifer. Jadi saudara harus tahu,
Di tempat kita, di tempat yang kecil ini markasnya kita Wahyu, di sini juga itu markasnya Lucifer. Dia mengikuti pola yang sejak dari kitab Kejadian pasal 3. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga ya mulai nanti hari Jumat ya kita ibadah puji-pujian mutlak lagu kegerakan 1-2 cukup. Kemudian firman Allah sebentar. Kemudian kita masuk di dalam penyembahan ya, menopang pergumulan gembala di mana harusnya sudah selesai ya, yang 30% itu turun menjadi anak, artinya masuk di dalam ruang suci, tetapi gembala memberontak. Sudah tahu memberontak itu melawan Tuhan. Orang terima aku nek sing 30% kita di anak harus dipulihkan menjadi ratu miras imam. Ya, tadi gembala menangis, saudara mendengar, para nabi juga meratap. Nah, itu pergumulan kita bersama. Bapak yang ngasih Tuhan. Mungkin kita yang 30% itu ya, orang nyadari salahku ki apa toh? Aku ora berzina. Orang nyolong. Ya. Orang membunuh orang. Bapak yang ngasih Tuhan, salahnya apa? Ya, seperti tidak beda dengan gugurnya 2 guru dan 30% pada waktu itu. Saudara tidak percaya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Seperti Habakuk pasal 1 itu. Ya. Kalau Tuhan itu sedang bekerja, itu sulit dipahami. Itu zamannya Habakuk, ya. Kerajaan selatan itu kerajaan di mana ada bait suci. Di situ ada Yerusalem. Kok Tuhan izinkan orang Kasdim, orang fasik menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah? Kan tidak bisa diterima. Demikian juga pada zamannya Tuhan Yesus. Orang Israel tidak bisa menerima Mesias yang dijanjikan, Raja Damai. Kok yang muncul cuma orang Nazaret kayak begitu, anak muda, ya, pakaiannya biasa-biasa saja, tidak punya rumah, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, ya, muridnya saja pada kelaparan, orang kan tidak percaya kalau itu raja. Nah, demikian juga sekarang, saudara yang tidak percaya apa yang diberitakan oleh firman Tuhan, ya, itu sama dengan Matius 13 ayat 19. Orang jalanan ketika firman disampaikan orang dong, sehingga firman itu dicuri sama iblis sehingga hidupnya kosong. Bapak Ibu ngasih Tuhan, memuncaknya saudara saya kasih tahu, itu ketika suami saya itu melengsarkan saya. Itu puncaknya. Puncaknya Lucifer itu konangan. Saudara harus tahu masalahnya. Karena kalau kita bergumul tapi kita tuh tidak tahu, kita remedi tapi kita tidak tahu salahnya tuh di mana. Ketika malaikat sang surya itu melengsarkan saya, terakhir jabatan saya itu 31 Desember tahun 2025, itu Lucifer. Saya di sini ya, duduk di sini ya, menghargai. Kan orang saudara melihatnya kan itu kan suami saya, masuk aku yang kena padu. Tapi sampai rumah ya saya ya bilang, Pi, kok kebacut apa Pi? Isi darah daging we ora kaya ngono kok saiki dalam roh kaya ngono. Eneng apa to? Eneng apa to? Eneng apa? Aku ki mau tugas, aku ora eneng. Saya tidak di situ. Lah, tapi kan saudara kemudian berpihak-pihak menganggap saya ini orang gila. Saya seharusnya tidak ngomong seperti itu, tapi kasihan. Ya. Kasihan. Saudara remedi, tapi tidak dong salahnya di mana.
Itu cuma salah satu salah. Lah dari situ kan akhirnya terus bisik berbisik, bisik berbisik, bisik berbisik. Tuhan katakan yang dibisikin siapa? Yang dibusuk-busukan siapa? Saya tidak masalah, tapi kan Tuhan yang menyatakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, jabatan 7 gembala dan 8 pemimpin manusia itu suatu jabatan kekal. Kita akan baca, ya. Kemarin hari Jumat sudah saya sampaikan, ya. Yesaya 41 itu sudah sangat dekat saatnya untuk digenapi. Kita baca Yesaya 41. Ayat 1 sampai 2, kemudian 5. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berkarat. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ayat 5. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Ya, terima kasih. Ini dulu menjadi pemberitaan setiap hari, ya. The man from the east, ya, seorang laki-laki dari timur. Ini yang saya katakan orang Majus. Nanti kalau orang Majus itu datang, ya, maka saatnya bayi Yesus itu mulai berlari. Kalau di dalam Injil Matius, ya, itu mulai umur Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Tapi itu Matius sama, kalau tidak keliru, Lukas. Bukan berarti kita lari 2 tahun lagi, bukan, ya. Tetapi ketika orang Majus itu datang, from the east, the man from the east itu datang, barulah, ya, dia bersama Sang Maha Kepala yaitu Tuhan Yesus Kristus akan memimpin kegerakan besar akhir zaman. Sampai nanti Israel dijangkau seutuhnya, karena kita akan pergi dari satu negara ke negara, dan sebelum semua Israel itu terjangkau, Tuhan sudah datang. Matius 10 ayat 23 mengatakan demikian. Jadi kita mendatangi negara-negara di mana ada Israel dan ada Goyim, karena itu merupakan panen terakhir untuk Goyim. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu seperti lagu kereta api, ya, lagunya anak sekolah minggu. Saya minta tolong ya guru sekolah minggu, nanti lagu kereta api itu diaktifkan di sekolah minggu. Suatu saat anak sekolah minggu tampil di sini, ya, karena itu lagu itu yang bikin Tuhan, notnya bukan Tuhan, ya, dibantu Pak Rosman, ya. Bapak Ibu masih Tuhan. Kalau dalam ayat yang kedua tadi, the man from the east, dia seorang diri turun dari surga, Wahyu pasal 10, kemudian pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun gemetar. Ini berarti terjadi banyak bencana. Tadi Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah mengutus Bopo Bawono, Bopo Dahono, Bopo Tirto, ya, kemudian Bopo Bayu, ya, yang akan menimbulkan angin topan, badai, gelombang, tsunami, gempa. Tetapi Bopo-bopo tadi, ya, tahu siapa-siapa yang harus dilindungi dan siapa-siapa yang harus dimurkai. Bapak yang kasih Tuhan, lah di dalam ayat 5 ini, ya, mereka datang dan makin mendekat. Saudara, saya kasih tahu, nanti kalau dia itu sudah turun, maka pelayanan ini akan dipulihkan. Mereka itu akan datang,
Ya, mereka itu berarti kan bukan satu orang. Ya, hierarki ini akan dipulihkan, Ratu Hiras Imam itu akan dipulihkan, anak-anak ya, mantan dulu LPBKWI, S1, S2, S3 ya. Orang-orang IKBKWI itu nanti akan dikumpulkan. Bahkan semua yang pernah mendengarkan kitab Wahyu, semua yang pernah mengikuti penataran hikmat makrifat itu nanti akan dikumpulkan, mereka akan datang, mereka akan mendekat. Kalau yang satu itu nanti sudah turun. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ini firman Tuhan. Nah, tadi sudah saya katakan jabatan hierarki, jabatan Ratu Hiras Imam itu permanen, kekal. Tadi saudara dijanji, kalau kita semuanya sungguh-sungguh bertobat, kalau kita semuanya sungguh-sungguh menyadari di mana kesalahan kita, dan kita sungguh-sungguh waspada, kita sungguh-sungguh hati-hati. Di sini markas besarnya kitab Wahyu, di sini juga Lucifer itu bermarkas. Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini juga Lucifer itu bermarkas. Dia cuma mengikuti jejak, ya, apa yang tertulis dalam Alkitab, diulang lagi, dan diulang lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, mereka itu ditugaskan mencukur Asyur dan Nimrod. Itu artinya Tritunggal Iblis. Tritunggal Iblis yaitu antikris, nabi palsu, naga, si ular tua. Ya, itu iblis dan Satan. Kemudian ya, menangkap antikris dan nabi palsu, keduanya dilempar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Anak remaja belum sering mendengar ayat ini, sebab itu dibaca. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Nah, tadi sudah melihat. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Ya, berdiri di dalam matahari. Terus ayat yang selanjutnya. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik, yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dan dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, ini bicara tentang perang terakhir, yaitu perang Harmagedon. Ya, penunggang kuda itu Tuhan Yesus Kristus, diikuti ya pengantin perempuan mempelai anak domba dan semua orang surga dan para malaikat. Kemudian malaikat sang surya diperintahkan untuk ya dimulainya perang Harmagedon. Lah, di dalam perang Harmagedon itu tadi dalam ayat 19 dikatakan ayat yang ke-20, antikris dan nabi palsu itu hidup-hidup ditangkap, kemudian dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Jadi bukan mati dulu, hidup-hidup. Ya, saya bacakan ayat 20 bagian yang terakhir. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Itu yang melemparkan itu 7 gembala, 8 pemimpin manusia atau hierarki atau ratu ngiras imam, tentunya dipimpin oleh penunggang kuda putih yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini belum terjadi. Ya, jadi hierarki ratu ngiras imam itu sesuatu yang kekal. Sebab itu kita harus menghargai. Ya, kita harus menghargai. Kalau Tuhan Yesus Kristus mengalahkan maut dan kerajaan maut, ya, itu ketika dia itu di dalam roh, bukan di dalam daging. Kemarin hari Jumat sudah saya terangkan panjang lebar. Ya, kita baca saja satu ayat. 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, kemudian mati selama 3 hari, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, bagian neraka yang paling bawah. Efesus pasal 4 mengatakan demikian. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat 9-10. Hari Jumat sudah saya sampaikan. Lah di dalam roh, iya, huruf besar, Tuhan Yesus itu pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang di neraka, terutama orang-orang yang dulu melawan pada zamannya Nabi Nuh, di mana pada waktu itu yang selamat cuma 8 orang. Lah semua yang binasa di dalam neraka itu, Bapak ngasih Tuhan, ya, diinjili oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam roh. Jadi 7 gembala dan 8 pemimpin manusia itu nanti akan mencukur Asyur dan mencukur Nimrod, itu bukan di dalam daging. Kalau di dalam daging kita ini lemah, kita ini jireh. Sudah tahu jireh enggak? Apa jireh? Hah? Penakut. Anak mak kresek gitu aja takut. Ya, ada tikus gludak. Takut. Bapak Tuhan. Nggak bisa kita melawan Tritunggal Iblis, Lucifer, Nabi palsu, ya, kemudian naga tua yang merah padam itu, nggak bisa. Oleh sebab itu, kita nanti akan disingkirkan. Kita bisanya menginjak. Ya, pada saat kita disingkirkan, mengalami pengangkatan, maka barulah antikris itu muncul. Ya, itu Asyur dan Nimrod. Ya, kita tidak usah cari orangnya yang mana itu bukan tugas kita. Ya, yang penting 7 gembala dan 8 pemimpin manusia ini, hierarki ini bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi jabatan dalam hierarki 177.490 itu yang duduk di batu gilang putih itu suatu jabatan yang kekal. Kalau dulu bulan Januari tahun 2025 itu 2 guru gugur dan 30% juga. Ya, itu sudah diganti. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan tahun kemarin dan sekarang masih dipergumulkan, 30% lagi itu gugur dari bukan jabatan Ratu Ngiras Imam, tapi gugur dari lomba. Ya, Ratu Ngiras Imam belum permanen sudah gugur. Namun demikian Tuhan berjanji kalau kita tuh sungguh-sungguh bertobat, mengambil waktu untuk bergumul, ya, kemudian betul-betul menyadari kesalahan kita dan tidak mengulang lagi. Ya, saya memang dalam sudut pandang saudara mungkin tidak ada harganya, ya. Tapi firman yang Tuhan berikan
kepada saya itu bukan akal-akalan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Setiap saat saya ini dibawa oleh suami saya ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau ndak ke rumahnya dididik, diajar, iki lho sing diajarke, iki, sing anyarke iki. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul bertobat dan sadar betul, Bapak Ibu kasih Tuhan, di tempat markas besarnya Kitab Wahyu, di sini juga itu markas besarnya Lucifer. Tujuh perkara, Wahyu 5 ayat 12. Kuasa, kekayaan, hikmat, marifat, hormat, kemuliaan, puji-pujian, itu juga kekal. Ya, itu tidak diberikan sekarang, tapi nanti diberikan ketika orang Majus dari timur itu datang. Itu menjadi satu kegiatan, maksud saya menjadi suatu sarana untuk kita mulai melaksanakan kegiatan akhir zaman. Seperti setelah Yusuf dan Maria menerima persembahan dari orang Majus, dia mulai ringkes-ringkes untuk lari ke Mesir. Di bumi yang orang Jawa katakan nang donya mau mampir ngombe, ini bukan saatnya hal-hal 7 perkara itu kita kejar. Itu menjadi permohonan kita, menjadi cita-cita kita, dan menjadi janji Tuhan yang pasti diberikan, tetapi bukan sekarang. Kalau sekarang itu manusia darah daging itu begitu gampangnya untuk menjadi sombong, begitu mudahnya untuk menjadi tinggi hati. Saya melihat jemaat mulai pelayanan, mulai jadi pengerja. Jemaat itu toh tak kandani. Dan banyak juga hamba Tuhan. Ayo sidai kemayu nepol, rumah sana sudah jadi ratu sejagat. Manusia itu seperti itu. Badannya tinggi sedikit, agak langsing sedikit, wes ngenyek wong liya, rumah sana dia tuh ratu sejagat. Manusia itu seperti itu. Kok dalam wong cendek gitu, kamu cuma segini ya, itu kesombongan. Bapak Ibu Tuhan, badannya langsing sedikit nanti menghina. Kok gembrot, padahal orang ngerti keluarganya juga gembrot. Ada loh anak muda itu, remaja itu, mereka tilok nengono mundur. Jadi remaja-remaja tidak boleh melakukan bullying terhadap sesamanya. Nanti kalau ada yang melakukan bullying, takkan sembahyang, ya dia pakel ratapan itu 7 hari 7 malam. Perhatikan itu anak remaja. Jangan suka menghina orang, jangan suka melakukan bullying. Manusia itu gampang sekali untuk sombong. Sepeda motornya anyar, wes gaya rumah sana sudah menjadi raja jalanan. Pite anyar. Pit sudah tahu enggak? Mas Kristian tahu pit. Pit itu sepeda loh. Nek cah cilik itu pit anyar kan terus gelelang-gelelang di jalan belakang itu toh. Ayo cah cilik, apa kasih Tuhan. Manusia tuh begitu gampangnya untuk menjadi sombong. Lemus itu terus gaya. Artinya apa? Manusia itu begitu mudahnya untuk menjadi apa? Tinggi hati. Begitu mudahnya untuk menjadi sombong. Lah karena itu kejatuhannya Lucifer. Tadi kan dikatakan, makanya saudara itu tidak diberikan kesempatan untuk memiliki fasilitas yang membuat saudara menjadi apa? Sombong. Karena sombong itu sama dengan dosa melawan Tuhan. Sombong itu dosa. Nah siapa Lucifer. Saudara jangan sampai ya toh rambutnya apik sidik terus ngenyek rambutnya elek. Anak muda itu kan seperti itu. Ya toh. Rambutnya apik sidik terus ngenyek. Rambutmu kok mung sidik toh. Nah, memang lagi barusan sakit, gogrok. Bapak kasih Tuhan. Anak remaja itu begitu pintarnya untuk menghina sesamanya, apalagi remaja-remaja putri itu. Ya, sing kokean ngomong, kokean cangkem. Bapak kasih Tuhan. Kita terus bisa melihat diri kita sendiri. Kalau orang Jawa kata, delok gitoke. Tahu enggak sedang delok gitoke? Siapa yang bisa? Mbak Chandra, wong Jawa asli, wong Jember itu.
delok kita apa artinya? Bisa melihat apa? Kita tuh di belakang toh. Artinya bisa melihat dirinya sendiri. Ngatasi awake dhewe iki manggon ning pastori omah elek-elek. Ya toh? Rumah kan elek-elek kita ini. Ya toh? Rumah kita jelek-jelek. Bapak ngasih Tuhan. Sudah begitu kemayune pol. Ya, kemayune pol. Padahal manggon ning istana Herodes wae. Ini anak remaja itu harus bertobat. Ya, harus bertobat. Ya, karena memang sedang bertumbuh. Yang dilihat hari-harinya itu cuma apa? HP. Tempatnya orang apa? Orang pamer, orang flexing. Ya, mesem guyu ngono itu dipoto. Atas mangan cuma karo pecel ngono ya dipoto. Mangan karo sambel tempe dipoto. Ya. Itu tuh didikannya Lucifer. Narsis itu salah satu malaikat yang jatuh. Malaikat dari divisi air. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jangan sampai saudara sebagai remaja ya, nanti membuat remaja yang lainnya mau datang takut. Ya. Ini sudah terkenal loh ya. Remaja-remaja yang ada di pastori ini angkuh sehingga jemaat itu merasa untuk gabung itu minder. Sudah saya beritahu, saya sebut namanya. Mulai dari sini siapa ini? Karen, Eleora, Reni, siapa ini? Cecil, Grace, Cynthia, ya. Ada yang belum datang, ya. Malah nanti tutur remaja ya. Saudara tidak boleh kemayu, saudara tidak boleh sok-sokan. Kemudian saudara membentuk grup sendiri, orang lain tidak boleh masuk. Padahal grup seribal yang ayu-ayu gitu. Padahal kita ini kan cuma biasa-biasa saja. Saatnya kamu sudah dipermalukan supaya apa? Supaya saudara tidak menjadi sandungan. Mandar rumah kita ya cuma kayak begitu, kayak susu tikus. Jangan ada kesombongan. Ya. Kita tadi kan ditegur, jangan sombong. Nah, karena Tuhan itu takut kita itu menjadi sombong, maka kita tidak diperlengkapi dengan 7 perkara sekarang ini. Ya. Kita tuh tidak diperlengkapi karena memang lengdonya mau mampir ngombe. Ini kalau di sini remaja putra ada yang sombong dah? Ivan Soja, ya, Mas Yakub, Bang Beri, Pak Vander di remaja. Bekas remaja, ya toh. Bekas remaja dan untuk senten. Kita akan masa nguntun yang budal perayanan ke Pekanbaru Rio toh. Kumpulin berkat. Saudara jangan sombong, Tuhan tuh tahu ada roh sombong di dalam diri kita. Nanti naik sedikit aja, wes kemayune pol, kemakin rakaruan. Bapak yang ngasih Tuhan, lah Tuhan tidak mau, sebab itu diizinkan. Kita tuh tidak punya apa-apa. Ben apa? Ben iso ndelok gitoke. Supaya apa? Permanen. Dulu di gereja sebelah itu ya, saya kalau tidak keliru saya masih ingat ya, Bapak Pratman sekeluarga itu diizinkan Tuhan dalam kesengsaraan besar. Itu tujuannya supaya permanen, supaya dipermanenkan. Malaikat yang jaga keluarga mereka itu berjuang, bergumul. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita itu diizinkan berada dalam kondisi sekarang ini, ya, itu tujuannya supaya kita tuh orang minggat, ya, supaya kita tidak minggat dari Ratu Miras Imam. Saya kadang-kadang
berpikir ya, gereja itu kuat sekali, teguh sekali. Tentu ada plus minusnya, ada pasak sengkangnya. Kemudian saya berpikir ya, Nabi Musa itu dikatakan oleh Tuhan orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi pada waktu itu. Sudah bayangkan, menggembalakan orang 3 juta, melaku bareng, ya, sak jalan. Sudah cari itu kalau orang 3 juta jalan bareng itu panjang barisannya itu berapa? Sampai beratus-ratus kilo. Berarti kan ya capek, padahal umurnya waktu itu kan sudah 80 tahun. Saya ini kalau cucu saya 4 datang gitu, ora turu ora linggih, ya. Cuma menggembalakan 4 orang. Ya. Yang satu lari ke sana, yang satu naik. Ya. Kursi kecil tuh minggir-minggirnya ceblok geledak gitu kan ya, remuk kepalanya. Ya. Lah Nabi Musa tuh menggembalakan orang 3 juta. Satu berpikir berarti hikmat makrifat yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa itu beserta 70 tua-tua ya, yang dikatakan mereka itu roh yang ada pada Musa diambil sedikit, dibagi yang 70, kemudian mereka bernubuat sekali saja, bernubuat setelah itu tidak lagi. Bilangan mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, nanti kita akan pergi dari satu kota ke kota, dari negara-negara, kota-kota di mana ada Israel, sampai belum selesai Tuhan sudah datang. Lah sebab itu kan kita ini harus melatih semua hikmat makrifat kita melatih kesabaran kita, buah-buah Roh Kudus, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus melatih ya 9 karya Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih, 9 jabatan, itu harus diaktifkan lagi, terutama kunci-kunci hikmat marifat. Tadi sudah saya umumkan, besok Jumat lagunya lagu kegerakan, cukup 2 saja, kemudian firman Tuhan sedikit. Saudara bawa kunci Pangreksa Rajut Aling Bardomayo. Di sini yang belum punya siapa? Pangreksa Rajut Aling Bardomayo Sab 5. Itu untuk Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ya. Nanti tolong Tika ya disiapkan ya. Kalau udah Mas Yosef suruh ketik, nanti diperbanyak Pak Yosef ya. Dibawa hari Jumat kita apalkan. Kemudian disiapkan juga kunci detoksifikasi. Karena menurut Markus 16 nanti pada waktu kegerakan itu ya akan banyak sekali racun maut yang akan membinasakan kita. Ya, maka kunci detoks sama kunci Pangreksa Rajut Aling Bardomayo itu disiapkan. Kemudian Bapak Ibu sing ngasih Tuhan, kalau kita ini nang bumi mau mampir ngombe, berarti bukan saatnya di bumi yang sudah dihukum ini, di mana bopo-bopo penghukum tadi sudah bekerja lama, dan sekarang saudara kita diberitahu, berarti kita akan melihat di Jogja, ya, Bopo Bawono bekerja terus menerus, Bopo Bayu, Bopo Tirto, Bopo Dahono. Tentunya akan terjadi kebakaran, akan terjadi banjir, akan terjadi gempa, dan lain-lain. Tetapi semua bencana itu punya mata, ya. Lah, kita di bumi ini harus seperti apa? Kita baca Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga. Mari. Berbahagia. Cek. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi
yang mempunyai kerajaan surga itu siapa? Matius 5 ayat 3. Yang mempunyai kerajaan surga itu siapa? Orang miskin. Keliru kalau cuma orang miskin. Ya. Kalau cuma orang miskin, keliru. Di bumi ini sangat banyak sekali orang miskin. Tapi belum tentu mereka percaya siapa Tuhan Yesus Kristus. Berarti yang mempunyai kerajaan surga itu orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya hidupnya tuh dekat sama Tuhan. Tuhan tuh di depannya. Tetapi dia apa miskin. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Nah kalau saudara sudah baca ayat ini dan mudeng maksudnya, bukan berarti berbahagialah orang miskin, dia yang mempunyai kerajaan surga. Itu saudara nabi palsu, mengurangi ayat Alkitab. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia itu posisinya di hadapan Allah, tetapi apa miskin? Dia yang mempunyai kerajaan surga. Ya, bukan yang mempunyai kerajaan bumi, bukan yang mempunyai kerajaan dunia. Lah kalau ayat ini saudara sudah mudeng, sudah hafal, remaja-remaja sudah hafal belum? Ya, sudah ditulis. Ya, berarti kalau kita itu sedang dalam kondisi miskin, padahal kita tuh sembahyang terus loh, ibadah terus loh. Kok malah miskin ya? Kalau khotbah di sana itu katanya makmur, katanya begini-begini. Ayo biar itu kan Injil lain. Ya toh? Nah, tetapi Injilnya Tuhan Yesus Kristus itu mengatakan miskin di hadapan Tuhan itu yang mempunyai kerajaan surga. Sehingga kita tuh tahu posisi. Kalau kita tuh miskin, kita tidak usah apa susah. Yang penting ibadah tenanan, sembahyang di hadapan Tuhan, menyembah di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi kok miskin? Berarti kita ini yang mempunyai kerajaan surga. Jangan ada yang dipotong ayatnya, ya. Kemudian kita baca 1 Korintus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, Rasul Paulus itu mengatakan kepada jemaat Korintus, sekalipun kamu itu punya banyak guru, tetapi bapakmu di dalam kitab Wahyu yang melahirkan kamu di dalam hierarki, yang kemudian melahirkan kamu di dalam Ratu Miras Imam, yang sekarang sedang berjuang sampai tetes darah penghabisan sebagai Ratu Miras Imam, diperjuangkan untuk tidak turun derajat, yang sudah turun derajat naik lagi menjadi Ratu Miras Imam. Kemudian kalau saudara sungguh-sungguh secepatnya dipermanenkan. Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah bapamu di dalam Ratu Miras Imam. Saudara jangan memfitnah, ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 10. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, ini Saulus. Ya, di Saulus itu
dia penganiaya jemaat, dia mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Tidak bercacat, karena 10-nya bisa dilaksanakan. Terus, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. ya ketika Rasul Paulus atau Saulus itu, ya, dia itu adalah imam. Dia utusannya imam besar untuk menganiaya jemaat Kristen. Tetapi di tengah jalan menuju ke Damsik, dia dilawat Tuhan. Ya. Kemudian dia dibawa ke surga tingkat ketiga, mati. Ya. Tapi karena dia di penginapan sendiri, tidak ada yang tahu. Setelah sudah balik, kemudian Tuhan utus Ananias, ya, untuk menjamah menyembuhkan. Nah, setelah dia tuh mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengenal firman Tuhan, dia menganggap bahwa yang tadinya dianggap keuntungan itu dianggapnya sampah. Bapak yang kasih Tuhan, mari dilanjutkan. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, jadi Rasul Paulus itu karena hidupnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu, maka dia berharapnya itu bangkit pada kebangkitan yang pertama. Lah kita yang sekarang tahun 2026 ini masih hidup, Bapak yang kasih Tuhan, maka kita berharap hidup sampai Tuhan datang, hidup sampai nanti ripce. Lah kalau Rasul Paulus, dia berharap bangkit dari antara orang mati. Namun demikian, dia tuh sangat bersekutu dengan salib, sangat bersekutu dengan kematian kebangkitan Tuhan. Dia menganggap semua yang dulu untung itu adalah sampah. Dunia ini dianggap sampah. Bapak yang kasih Tuhan. Ayat 8 dibaca ulang. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, jadi untuk memperoleh Kristus, Kristus itu bicara tentang Roh Kudus. Untuk mendapatkan urapan Roh Kudus, maka Rasul Paulus itu menganggap dunia itu apa-apa yang bersifat materi itu sampah. Ini yang harus kita pelajari, bukan berarti terus saudara nanti punya tas branded. Apa yang paling larang kira-kira? Apa kira-kira? Bu Enak, Bu Dewi ya, sing tasnya larang-larang. Apa? Yang mahal itu apa? Nah aku tasnya itu tas Beringharjona. Apa? Tas apa? Ya. Tas Gucci. Terus apa lagi? Hermes. Ya. Kemudian kalau sepatu yang paling apik apa? Ya. Ya kalau saya sepatu ya saya naik ya. Kalau dulu ya bisa beli, kalau sekarang irit-irit duitnya. Ya tahu. Baju yang branded ya. Lah itu sama Rasul Paulus itu dibuang. Sampah, sampah, sampah. Saya pernah mendengar kesaksian Bapak Pendeta John Sung ya dari Cina atau dari apa namanya Korea atau dari mana itu. Ketika dia tuh mengenal Tuhan itu, sertifikat atau ijazahnya sebagai yang tertinggi pada waktu itu tuh disobek-sobek ya, disobek-sobek dibuang ke laut sambil menyanyi kosong ya kosong ya.
Kemudian ketika dia tuh datang ke Indonesia masih tahun berapa itu yang ada tuh gereja GKJ deket mana itu, deket Bethesda itu ya, datang ke situ itu dijemput pakai mobil, dia berhenti, ternyata di pinggir jalan itu ada orang sakit, ada begini-begini, langsung sembuh ya. Lagu kosong ya kosong, artinya semuanya kosong, salib tidak kosong. Pramis Tuhan. Nah, kita yang hidup pada akhir zaman ini, Bapak Ibu Tuhan, jangan sampai kita malah kebalik. Ya. Matre ya matre, matre ya matre. Uang ya uang, uang ya uang. Ya. Dan salib itu kosong. Itu kan pikiran kita tuh seperti itu. Sehingga pengejaran kita pengejaran artinya cara kita untuk meraih materi atau mamon atau uang itu akhirnya meninggalkan semuanya. Bapak ngasih Tuhan. Nah kebalik, sedangkan Rasul Paulus itu 2000 tahun yang lalu dia tuh menganggap ketika dia tuh menerima Injil, menerima Tuhan Yesus Kristus, apalagi naik ke surga, lihat semuanya. Ketika turun lagi ke bumi, semuanya itu dibuang, semuanya itu dianggap sampah. Tapi kan Rasul Paulus pengikutnya kan banyak, muridnya banyak. Kalau pergi kemana-mana kan ada yang ikut. Nah dia tetap harus bekerja, membuat apa? Tenda, membuat kemah untuk membiayai pelayanan diakonia, khusus untuk pelayanan. Bapak yang kasih Tuhan, bukan berarti engkau terus dianggap sampah. Saya mau ngomong masih gue saya. Nanti Bu Christine itu dapur itu diguai kabeh. Ya toh. Pusri ini kasurnya tempat tidur diguai kabeh. Batin ya, lemari ini saya hanya rapi kayak diguai kabeh. Ya. Terus nanti kerisak keluarga itu semua isi rumahnya diguai kabeh. Bukan itu maksudnya. Ya, kita kan masih tetap hidup dalam darah daging, masih butuh makan, masih butuh pakaian. Ya toh? Ya, artinya apa? Berbadan, apa yang Tuhan berkatkan itu sekalipun kita ini dekat sama Tuhan tapi kok miskin. Berarti kita apa? Yang empunya kerajaan surga. Saudara tidak usah menjadi susah terus. Terus mukanya tuh tidak pernah naik ke atas tapi apa? Terus ke bawah gitu. Ya. Maksudnya bibirnya tuh loh, tidak pernah naik ke atas gini. Ya. Ya, itu hanya senyum. Tapi apa? Ke bawah terus hari-harinya tuh, bibirnya ke bawah terus. Ya. Manggon yang pastori wis kurang tahun entuk ane mung koyo ngene. Ya berarti sudah tidak paham ayat-ayat itu tadi. Kalau justru kita tuh hidup di hadapan Tuhan tekun tetapi kok miskin, berarti kita yang mempunyai kerajaan surga. Yang di sini semuanya mudeng, yang di belakang itu 4 ya pandito mudeng. Ya jangan sampai saudara nanti pas gak duit terus bunda nanti pisu-pisui. Ya, jangan naik malam. Ya toh. Saya itu dimarahi. Bundanya kasih uang kok cuma 2000-an 5. Biasanya 20. Yang disik gitu sih akeh saiki iki sithik lan. Ya. Kowe dikai sontong aku nang. Yang dari sini tahu dari Bu Dewi sampai ke tempatnya Mas Kaleb ini paham firman Tuhan ini ya. Jadi neng donya mau mampir ngombe sekalipun kita semakin dekat sama Tuhan. Saudara dipakai sebagai nabiah bukan berarti pas dipakai sebagai nubuah terus nabiah terus saudara diberi duit, bukan. Kalau seperti itu kan Matius pasal berapa? Pasal 4. Justru salibnya semakin apa? Berat. Sampai lali waktu. Mana istrinya Pak Agung ini? Ya. Bunda Puspita tuh kemarin malam-malam tuh datang. Bunda, saya mau FGA. Mau
mau FGA katanya hari Sabtu loh kemarin itu. Betul enggak? Lah kowe iki ora dielekne karo bojomu. Nah, bojone sedang sare, putrinya sedang tidur. Nanti pamit deh, aku mah nang gereja ya wes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu katakan itu sampah, ya sekarang pun tetap sampah. Artinya apa? Saudara kalau rumahnya tuh penuh sampah, seneng enggak? Seneng enggak? Kan mesti cepat-cepat apa dibakar. Kalau dulu masih bisa dibuang di Toroloyo itu. Kalau sekarang kan harus dibakar sendiri. Ya, artinya apa? Kita sudah tidak boleh lagi terus yang dipikir duit dan duit. Materi dan materi. Mungkin orang duwe materi jadi duit terus bikinnya medun dewe. Ya toh. Nanti nek entuk duit abang-abang kira-kira 1 siji gitu. Wah, abang-abang 1 siji itu kan ya banyak. Ya toh. Ya, terus bersuka cita. Ya. Matur nuwun Gusti, matur nuwun tenan Gusti. Kita matur nuwun sampai tenan-tenan banget Gusti, matur nuwun ya. Enggak gitu, bukan seperti itu. Dalam suka duka kita tetap apa? Tersenyum. Betul Pak Paner ya. Betul, amin. Ya toh. Pak Paner nih jemaatnya yang di Jogja aja banyak banget ya toh. Barusan tambah lagi. Jemaatnya yang di Jogja banyak banget. Cepat siap ya pelayanan di tempatnya papanya si Berry itu, ya toh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang ya di bumi ini kita banyak mengeluh. Boleh, mengeluh boleh enggak? Mengeluh boleh enggak? Mengeluh boleh enggak? Boleh, karena kita masih Bukan gitu. Mengeluh di dalam roh. Ya. Kita baca Roma 8. Roma pasal 8 ayat 22 mulai. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, bukan mereka saja. Seluruh orang miskin itu mengeluh. Tapi orang yang miskin di hadapan Tuhan yang punya kerajaan surga, kita juga mengeluh, tetapi di dalam hati, ya. Mengeluhnya di dalam hati, ya. Mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan. Menantikan pengangkatan itu kapan? Kalau zamannya suratan Roma kan ya masih 2000 tahun ke belakang. Nah kalau sekarang itu kan ya kita tinggal nunggu sekian tahun lagi untuk mengalami pengangkatan. Terus Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. ya jadi kita boleh mengeluh, boleh enggak? Boleh mengeluh di dalam hati, kemudian berdoa di dalam Roh Kudus. Wes saudara ngoceh sembarang ngoceh enggak apa-apa. Ya dikatakan di sini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak terucapkan itu artinya cuma di batin boleh. Saudara mau ngomong apapun wis bahasa roh. Saudara tidak mudeng karepe. Karena di situ tidak ada penterjemah bahasa roh.
Ya, saudara sembahyang aja bahasa roh sudah. Kalau hafal pakai kunci marifat ya. Kemudian setelah itu sembahyang lagi. Kalau cuma kunci marifat kan 5 menit dah rampung. Ya toh. Lah sembahyang dalam bahasa roh sudah sejadi-jadinya nangis so, sak kayang itu artinya bukan sambil kayang, tapi nangis yang sungguhnya, nangis dengan sungguh-sungguh. Sudah nanti akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami kelepasan, pengharapan kita nanti akan dibangkitkan. Bapak Ibu sungguh Tuhan, saya itu sejak kecil sengsara, ya, remaja sengsara, menikah juga sudah jadi pengerja sengsara, pelayanan di gandean juga sengsara, ya, penak sidik terus ditinggal mati, ya toh, penak sidik duwe Buan Naga punya pelayanan di diakonia, kemudian ditinggal panen raya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, saya sudah hafal ndelok mukanya orang yang duit karo mukanya orang yang tidak punya duit, ya. Saya juga hafal mukanya orang yang bisa berdoa di dalam roh. Itu sekalipun ketok orang di duit tapi mukanya tuh terang. Mukanya apa? Padang. Ya atau padang, semeringah. Ada sukacita. Beda Bapak Ibu Tuhan, ya. Kemudian saudara harus tahu, ya. Di bumi ini kita banyak mengeluh, tapi hendaknya kita mengeluh dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti akan kasih tanda, ya. Kalau kita mengeluh dalam Roh Kudus, sekalipun susahnya seperti apa, sekalipun duitnya akehnya seperti apa, kita bersukacita dalam Roh. Pada saat itu Roh Kudus itu kasih tanda kita, ya. Roh Kudus itu memeteraikan orang-orang yang pikul salib, orang-orang yang, ya, mengalami sengsara ataupun sukacita pada saat pikul salib. Kemudian itu nanti akan membuat orang itu mengalami pengangkatan. Kita tidak ngomong sekian ribu tahun yang lalu, tetapi kita ngomong sekarang sudah Februari tahun 26, ya. Maka kita akan menghadapi pengangkatan. Setelah pengangkatan, kemudian kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus, ya. Ada tahta putih atau aras putih, ya, dan tahta pengadilan Kristus itu dua hal yang berbeda. Kita baca, ya, 2 Korintus pasal yang kelima. Mari anak muda dicatat ayatnya. Kalau bisa dikasih keterangan, tidak bisa, wes yang penting dicatat ayatnya. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke 10 langsung saja. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Nanti kalau dibaca di rumah, ya, mulai ayat 1. Jadi kita semuanya itu nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Upahnya tuh beda-beda, pahalanya tuh beda-beda. Itu sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini. Kalau keselamatan semuanya selamat. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada yang di pintu gerbang, ada yang di halaman, ada yang di ruang suci, ada yang di ruang Maha Suci Ratu Miras Imam. Bapak yang kasih Tuhan, dan kita sedang berjuang, ya, supaya yang 30% itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita belum permanen, setelah dipulihkan nanti kita akan dipermanenkan. Nah, apa yang kita perbuat di dalam daging itu nanti akan menjadi upah kita, baik ataupun jahat. Kalau selama di bumi Kristen tapi jahat, detik-detik terakhir, ya, dia diselamatkan, tetapi dia tidak punya upah, ya, tidak punya upah karena perbuatan baiknya tidak ada. Ya, akhirnya di sana sama Tuhan dikasih modal. Kalau itu semua orang yang masuk surga itu, ya,
dikasih modal, suruh bekerja begini, setelah penataran, setelah masuk lembah ratapan, ya setelah diinterogasi, ya dikarantina dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi apa yang kita lakukan di bumi itu nanti yang akan kita unduh. Unduh itu artinya kita tuai, baik ataupun jahat. Ya kalau kita rajin berbuat baik, ya tentunya nanti sudah selamat masuk surga, diberkati Tuhan. Kita baca Matius 19 ayat 27 sampai 30. Upah mengikut Kristus. Ya, Lalu ini diperhatikan, upah mengikut Yesus. Terus Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." jadi mengikut Tuhan itu ada upahnya enggak? Ada, ya. Rasul Petrus tanya, "Aku ini sudah meninggalkan semuanya, ikut Tuhan. Upahku apa?" Katanya Tuhan, "Kamu nanti akan mendapat upah. Ya di bumi mendapat upah, nanti punya jemaat banyak." Jemaatnya Rasul Petrus itu di mana? Jemaatnya Rasul Petrus itu di mana? Di Roma. Tapi Rasul Petrus katakan itu apa? Babel. Mari kita baca. Satu Petrus 5 ayat 13. "Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku." Ya, ini Babylonnya Nimrod masih ada enggak? Zamannya Rasul Petrus? Enggak ada. Nah, tetapi Rasul Petrus itu kan hidupnya sudah kisaran tahun 60 Masehi. Sementara Babel itu kan Kejadian pasal 11. Nah, berarti yang dimaksudkan Babylon itu mana? Roma. Bapak kasih Tuhan. Ya, Babylon itu Roma. Kan waktu Rasul Petrus kepenuhan Roh Kudus, kisah Rasul pasal 2, yang datang kan banyak sekali dari mana-mana. Ada juga dari apa? Dari Roma. Lah, kemudian dibukalah perintisan di Roma. Mungkin habis Pantai Costa begitu, kemudian ketemuan, kemudian omong-omong, salaman, "Kamu dari mana? Kamu dari mana? Dari mana?" Lah kemudian Rasul Petrus ketemu orang yang dari Roma. Kemudian dia membuka diri, "Silakan ke sana. Di sana orang Yahudi banyak kok. Dibuka aja perintisan." Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian Rasul Petrus pergi ke Roma. Nah, tapi dia tahu kalau itu adalah apa? Babylon, Wahyu pasal 17. Bapak ngasih Tuhan. Dia tahun 2000 tahun yang lalu saja sudah rohnya tuh sudah tahu, dia sudah dikasih tahu sama Roh Kudus bahwa itu adalah apa? Babylon. Ya. Jadi mengikut Tuhan itu ada upahnya. Tapi upahnya bukan diberikan 7 perkara itu di bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian GPA, sakti, sugih, suci. Ya, itu juga bukan di bumi. Di sini saudara tidak sakti. Saudara juga tidak apa? Kita tidak sugih,
kita juga tidak suci. Pikirannya sering kotor. Nah, mikir duitnya ngeres banget. Ya toh. Yang apa namanya? Masih jejaka lagi. Nah, mikir cewek gitu ngeres. Ya. Demikian juga yang perempuan ki. Kalau sudah mikir apa namanya? Orang yang ketemu di Melkos kemarin itu, wah sudah, pikirannya melayang-layang terbang tinggi dengan dua sayapnya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, berarti kita belum apa? Belum suci. Lah GPA sakti suci itu nanti apa? Setelah kita mengalami pengangkatan, dan itu kekal. Ya, itu kekal. Bapak yang kasih Tuhan. 7 perkara itu kekal. 7 guru, 8 pemimpin manusia itu kekal. Ratu miras imam itu kekal. Tadi dikatakan oleh Tuan Adonai, nanti Ratu miras imam itu akan mendampingi siapa? Tuhan di dalam kerajaan surga. Seperti layaknya seorang ratu mendampingi siapa? Seorang raja. Itu posisi tertinggi. Sebab itu biarlah kita bayar harga dengan sungguh-sungguh, ya, bayar harga dengan sungguh-sungguh, karena harga yang kita bayarkan itu kalau dibandingkan dengan kasih Tuhan itu ya terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu ecek-ecek, tapi itulah yang kita miliki. Kemudian kita baca supaya saudara punya pengertian yang jelas. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4 sampai 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi orang yang mati syahid pada zaman Antikris itu bangkit menjadi para raja untuk waktu 1000 tahun. Terus dibaca ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya, jadi ada kebangkitan yang pertama. Yang lain itu tidak bangkit. Ya, seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Yang mati dibangkitkan itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah roti surga. Yohanes pasal 6 mengatakan demikian. Yang percaya bahwa aku ini roti surga, yang percaya pada tubuh dan darah Tuhan, nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini kebangkitan yang pertama, tetapi yang lain tidak bangkit terus. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, jadi di sana nanti banyak sekali raja. Kalau di bumi mungkin di Jawa saja kan ada banyak kesultanan, ya toh. Di Sumatera ada, di Papua ada, di Bali ada, di NTT ada, ya, di Kalimantan ada. Raja-raja zaman dulu, kerajaan-kerajaan yang kemudian akhirnya mereka menyerahkan diri dan melebur menjadi apa? NKRI, ya. Nah, di seluruh muka bumi ini banyak, apalagi di surga yang begitu luas, yang orangnya triliunan. Itu rajanya tuh banyak sekali. Itu dari orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang lainnya, ya, yang menjadi imam-imam, ratu miras imam diantaranya. Kemudian kita baca, ya, Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai 15. Sudah perhatikan, sudah tulis. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, jadi
langit dan bumi itu lenyapnya itu pada Wahyu pasal 20 ayat berapa? 11. 11. Itu setelah kerajaan 1000 tahun damai. Ya, saya baca ulang. Lalu aku melihat suatu tahta putih. Nah, ini yang dimaksudkan kalau bahasa lainnya aras putih. Kalau tadi tahta pengadilan Kristus, kalau ini tahta putih, aras putih, ya. Kemudian yang duduk di atasnya, ya. Dia yang duduk di atasnya itu artinya Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi dan langit itu nanti lenyapnya setelah kerajaan 1000 tahun damai. Bapak Ibu kasih Tuhan. Terus dibaca ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi setiap orang, sudah perhatikan, setiap orang itu punya kitab. Ya, jadi semua kelakuan kita itu dicatat. Tetapi ada kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan itu artinya untuk orang yang masuk surga. Tetapi kita juga punya kitab-kitab. Kan tadi dalam 2 Korintus pasal 5 kan kebaikan kejahatan itu kan diadili di tahta pengadilan Kristus. Ya toh. Nah, di sini untuk orang-orang yang tidak mengalami kebangkitan, kemudian menunggu 1000 tahun, kemudian ada pengadilan aras putih, ya barulah pada waktu itu langit dan bumi itu lenyap. Ya, langit dan bumi itu lenyapnya masih menunggu apa? Kerajaan 1000 tahun damai, ya. Nah, kemudian dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ngomong apa, kita berbuat apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu semuanya ditulis di dalam kitab. Malaikat tuh banyak. Kalau umat manusia sekarang ada 8 miliar, ya berarti kurang lebih ada 8 malaikat yang punya kitab saudara, kitab kita masing-masing. Semuanya tuh dicatat. Bahkan ketika kita masih di dalam banknya roh, Tuhan tuh sudah tahu dicatat gimana-gimana. Ketika kita masih dalam kandungan, ketika kita masih bayi, semuanya tuh tertulis. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu kita hidup ini harus hati-hati, harus waspada, orang angger wae. Bapak yang kasih Tuhan. Ngomong tuh minta dipimpin Roh Kudus, ora asal jeplak, orang Jawa katakan, ora asal ngomong, ora asal misuh, ya. Karena semuanya itu ditulis di dalam kitab-kitab kita. Sekalipun nanti kita masuk surga, dicatat tanggal sekian, bulan ini, tahun sekian, ya. Kowe misuhi iki, kowe ngomong angger wae. Kalau sudah diselesaikan apa dihapus, tapi kalau tidak diselesaikan ya ada terus. Bapak ngasih Tuhan. Kemudian kita baca ayat yang ke 15. Ya, ayat 13 dulu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut, kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kitab kehidupan itu hanya diperuntukkan kepada orang yang percaya kepada jalan kebenaran dan hidup. Siapa itu? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau berbuat jahat sampai menghujat Roh Kudus, dihapus dari kitab kehidupan. Itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, ada jemaat yang terancam namanya dihapus dari kitab kehidupan. Lah,
Di lain kitab kehidupan ada kitab-kitab lain, perbuatan baik dan jahat kita. Bapak Ibu Tuhan, kalau orang lain dia tidak tertulis dalam kehidupan, artinya dia cuma punya kitab lain. Dia berbuat baik, ya, berbuat baiknya banyak. Dia berbuat jahat, tetapi dia tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Maka apa? Dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, bedanya di situ. Kalau percaya kepada jalan kebenaran dan hidup, percaya Tuhan Yesus itu menjadi manusia, Allah itu menjadi manusia, kemudian disalibkan, percaya kepada salibnya Tuhan Yesus Kristus, memegang pengajaran salib, dia ditulis dalam kitab kehidupan. Tapi juga punya kitab perbuatan baik dan jahat untuk menentukan apa? Upah dan pahala. Lah, tetapi ada orang yang tidak ditulis namanya di dalam kitab kehidupan. Dibaca ulang ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi semua yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, setelah dihitung baik buruknya, maka dia lemparkan ke dalam alam maut. Ya, ke dalam lautan api, ya. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi api akeh, dosane sithik, ya genine ndak tahu berapa derajat, ya toh. Nah, wis ora percaya Tuhan Yesus, menghujat malah jadi antikris. Pamengasih Tuhan, hidup-hidup dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi menjadi manusia itu ora gampang. Wes yang penting anggel urip wes, ya, dengan prinsip, ya toh. Apa? Kecil manja-manja, remaja poya-poya, tua apa? Tua kaya raya, mati masuk neraka. Tidak ada masuk surga itu, tidak ada ayatnya. Ya toh. Seperti orang kaya Matius 19 itu yang menolak Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai Tuhan katakan lebih mudah unta masuk kerajaan surga daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, hierarki itu kekal. Ratu Miras Imam itu juga kekal. Sebab itu bila kita berjuang dengan sungguh-sungguh, ya, kalau kita sedang diizinkan tenanan, terus ibadah atau absen, tapi kok miskin, berarti apa? Matius 5 ayat 3, kita ini yang mempunyai kerajaan surga. Ya, saudara harus hafal ayat itu untuk menjadi penghibur dan apa kekuatan. Ya, firman Tuhan sampai di sini, ya, kita akan persembahan dan kita akan pujikan satu pujian, bawalah hidupanku untuk digembalakan.